Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta masudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahi ilham. Sadaqallahu lazim. Oke teman-teman, kita mau bercerita, mempertanyakan, membantah para oknum-oknum habaib tentang pernyataan-pernyataan mereka yang ingin selalu minta dimuliakan, minta dicintai. Ya, kita akan buka ini. Karena itu kan suatu hal yang memang tidak bisa mereka menjawab. Tidak mereka, yang mau kita ceritakan ini suatu hal yang nggak bisa mereka buktikan. Belum bisa mereka buktikan. Kita pakai sorban dulu. Biar jangan dingin kali. Udah kayak macam ustadz lah nih jadinya. Udah kayak macam ustadz. Oke teman-teman, kita akan mempertanyakan satu hal ini yang memang nggak bisa dibuktikan para oknum-oknum habaib yang selalu minta dicintai, minta dimuliakan, yang mereka memanfaatkan keadaan itu. Mereka memanfaatkan Nabi Muhammad untuk keuntungan pribadi mereka, untuk keuntungan perut mereka. Contohnya, siwak mereka dilelang, sorban mereka dilelang, air bekas minum mereka dilelang, bahkan mereka memperjualkan air putih yang didoakan, diperjualbelikan, guys. Biar tahu guys ya, diperjualbelikan sama mereka. Pernah Nabi Muhammad mengajarkan itu? Pernah rasul-rasul itu mengajarkan seperti itu? Air yang didoakan diperjualbelikan. Siwak sorban dilelang. Nah, itu oknum-oknum tersebut lah. Nah, mereka menggunakan sebuah hadis yang isinya kira-kira begini. Nabi Muhammad saat itu berkata, menurut mereka di dalam hadis itu Nabi Muhammad berkata bahwa aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kita berpegang teguh kepada dua pusaka tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Yang pertama Quran, yang kedua ahlul baitku, kata Nabi Muhammad. Itu menurut yang mereka sampaikan hadis itu. Ya, hadis itu mereka sampaikan kepada seluruh umat manusia. Hadis itu mereka sampaikan itu. Namun nggak ada masalah, kita yakini apa yang dibilang Rasulullah itu, kita yakin. Apa yang bilang Nabi Muhammad itu kita yakin. Nah, pertanyaannya begini. Pertanyaan untuk kaum oknum-oknum habaib yang selalu minta dicintai, yang selalu minta dimuliakan, yang selalu mengambil keuntungan pribadi, yang selalu memanfaatkan nama Nabi Muhammad demi keuntungan perutnya. Ya, kita akan pertanyakan. Yang pertama Quran, pedoman itu adalah Quran, kata Rasulullah, ya, Quran. Ingat, sewaktu Nabi Muhammad berkata seperti itu, mana Qurannya? Kalau kitab saat itu belum ada, belum tersusun kitab. Quran yang dimaksud Rasulullah itu mana? Coba bisa nggak para oknum habaib menunjukkan? Para oknum habaib ini bisa nggak menunjukkan yang mana Quran yang ketika itu diucapkan Nabi Muhammad di dalam hadis tersebut? Yang mana Qurannya? Karena kitab Quran itu belum tersusun, kitab itu belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ahlul baitku, kata Rasulullah. Waktu Nabi Muhammad Rasulullah mengatakan itu, mana ahlul baitnya? Yang mana ahlul baitnya saat itu? Coba oknum habaib bisa nggak membuktikan? Yang mana ahlul baitnya yang saat itu, yang mana? Bisa nggak? Bisa nggak para oknum-oknum ini menunjukkan itu?
bukti hadis, membuktikan hadis yang kalian ucapkan tentang 2 pusaka. Bisa nggak kalian buktikan saat itu ahlul bait yang mana? Coba. Jadi jangan pandai mengatakan 2 pusaka yang ditinggalkan itu Quran dan ahlul bait. Tapi para oknum-oknum tersebut ini nggak mampu membuktikan. Cobalah kalian buktikan, para oknum-oknum ini coba buktikanlah mana Quran yang saat itu diucapkan Nabi Muhammad itu mana? Mana Quran yang diucapkan Nabi Muhammad saat itu? Karena kitab saat itu belum ada, kitab belum tersusun. Terus ahlul bait yang dimaksudkan Rasulullah saat itu mana? Yang mana ahlul baitnya saat itu? Jadi perjelas, jangan menggunakan hadis untuk demi keuntungan pribadi. Contohnya minta dicintai, minta dimuliakan, memanfaatkan nama Nabi Muhammad demi mendapatkan uang fulus. Cobalah buktikan hadis tersebut. Mampu tidak? Buktikan Quran itu yang mana, ahlul bait yang saat itu yang mana. Coba buktikan. Karena semua banyak orang belajar. Jadi logikanya beginilah, ya. Kalau yang namanya ada setitis darah Nabi, ilmunya itu sampai kepada Allah, sampai kepada Rasul, sampai kepada malaikat. Itu logikanya. Jadi kalau para habaib ini belum bisa mengenalkan manusia kepada Allah, tak usah ngaku habib lah, nggak usah ngaku-ngaku habib. Karena kalau dia sendiri saja nggak kenal sama Allah, macam mana dia bisa menyampaikan kepada Rasulullah? Cobalah keilmuan oknum habib-habib tersebut. Kalau kalian saja ya, para oknum-oknum ini tidak mengenal Allah, tidak bisa mengajarkan manusia mengenal Allah, macam mana kalian bisa menyampaikan ke Rasulullah? Cobalah. Tapi kalau kalian sudah kenal sama Allah, sudah pasti bisa menyampaikan ke Rasulullah. Karena Allah saja dikenal. Allah saja bisa dikenal, apalagi Rasulnya. Nah, itu bukti. Logika adinul akal, kata Rasulullah. Kalau memang para oknum habaib-habib tersebut sudah kenal Allah, sudah pasti bisa menyampaikan kata ke Rasulullah. Karena pemiliknya aja, Allah saja bisa dikenal. Tapi kalau para oknum habib tersebut ini tidak kenal Allah, macam mana mau mengenalkan kepada Rasul? Waktu mati nanti macam mana? Berjumpa saja belum, tak pernah berjumpa sama Rasul. Macam mana bisa mengenalkan kepada Allah, mengenalkan manusia ini kepada Rasul? Cobalah. Macam mana bisa Habib ini menyampaikan syafaat kepada Rasul? Memintakan syafaat kepada Rasul untuk pada manusia. Cobalah. Berjumpa saja belum. Macam mana? Jadi jangan gunakan hadis Al-Quran dan Ahlul Bait itu untuk kepentingan pribadi. Jangan bawa-bawa nama Nabi Muhammad demi keuntungan pribadi, demi fulus, demi minta dimuliakan, demi minta dicintai. Takut kali nggak dimuliakan sama Allah. Kok ketakutan nggak dimuliakan sama Allah, nggak dicintai? Coba lah. Emangnya Allah tuh buta? Allah maha tahu loh. Allah maha tahu. Allah tahu mana yang harus dicintai. Allah juga tahu mana yang harus dimuliakan. Jadi nggak perlu minta dicintai, nggak perlu dimuliakan. Masa mesti pakai gelar Habib baru dapat cinta dari manusia? Mesti pakai gelar Habib baru dapat kemuliaan dari manusia? Satu orang belajar tuh. Pilih yang memuliakan Allah atau yang memuliakan manusia. Coba milih yang mana? Oknum Habib-Habib ini, kalian pilih Allah yang memuliakan atau manusia yang memuliakan. Itu pilihannya ada 2. Jadi jangan pernah menggunakan hadis taraktu fikum amraini, 2 pusaka yang kutinggalkan, Quran dan Ahlul Bait. Jangan gunakan itu untuk demi kepentingan pribadi, minta dicintai, minta dimuliakan. Jangan gunakan nama Nabi Muhammad untuk mencari fulus.
Allah nggak akan suka, Rasul saja nggak akan suka, apalagi Allah. Oke teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang para oknum-oknum habaib ini yang suka membodohi, yang mereka selalu menuding, membenci, banyak membenci habaib. Nah, ini prasangka mereka sudah terlalu buruk sebenarnya. Oke teman-teman ya, mohon maaf lahir batin. Silakan berkomentar, tentunya ini untuk menambah wawasan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.